Nah, ana khairum minhu inilah yang terlarang. Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada kamu. Saya lebih baik daripada si fulan dari sisi ibadahnya. Ada 3 hal tuh yang bisa menyebabkan kita terkena penyakit. Bagaimana mengobati penyakit sombong? Kenapa harus diobati? Dan apa saja yang bisa menghanguskan amal ibadah kita, baik di bulan suci Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Bab yang kemarin ya bab syai'un muhlikat, yang menghancurkan, menghanguskan, menghapuskan ibadah kita. Nanti ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa bisiyamin wa bizakatin. Terus datang ketika hari kiamat, waktu pembagian pahala ternyata habis semuanya. Apa saja yang membuatkan pahala sholat kita habis, kemudian zakat kita hilang, puasa kita nggak diterima, kemudian seluruh amal ibadah kita hilang. Ternyata salah satunya sombong. Ini ada sombong, kemudian ada nanti masuk ke pembahasan hubbul jah, cinta pada kedudukan, cinta pada pandangan manusia, kemudian juga ar-riya. Ini masuk bab syai'un muhlikat, hal yang menghancurkan. Ada 4 resep obat yang kira-kira perlu diminum menurut Abu Hamid Al-Ghazali. Diingat-ingat resep obatnya untuk mengobati penyakit sombong. Ini kemarin disampaikan, cuman perlu diulang-ulang biar ingat. Yang pertama, bapak-bapak, para jamaah semua, ketika kita sudah sudah masuk dalam hati kita penyakit-penyakit sombong, maka kata Imam Ghazali, fa in ra'aita saghiran, kalau ngelihat anak-anak kecil ya belum balik, maka kulta hada lam ya'sillah, anak ini belum pernah bermaksiat kepada Allah, wa ana asaituhu, sedangkan saya sudah berbuat maksiat. Bapak-bapak umur 45, 50 tahun, 60, baliknya umur 14, 15, berarti ada masa 35 tahun sudah terhitung tuh sama malaikat ya. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, udah mulai dicatat sama kiraman katibin, malaikat yang mulia. Umur 14, 15 setar sampai 50 sekarang, berarti ada masa 36 tahun sudah berbuat maksiat. Anak-anak belum. Wa ana asaituhu fala syakka annahu khairun minni, maka tidak diragukan lagi ini anak lebih baik daripada saya. Ini anak kecil, anak-anak ABG dosanya masih sedikit, anggaplah 17 tahun, baru 3 tahun dia. Nah. Wa in ra'aita kabiran, kalau kalian melihat orang-orang tua kita datang ke masjid ya, ngelihat Pak Ustadz Marta, berapa Ustadz sekarang? Iya. 35, 30 tahun yang lalu. Oh 53 ya. Masya Allah, 53 Pak, 53, saya 36, 37, 53 dikurang 37, siapa nih yang pintar matematikanya? 16 tahun, 16 tahun, 1 tahun 365 lah, kali 5 kali sholat, berapa tuh? Coba dikaliin Bang Mail, 365 kali 5 kali 16, berapa puluh ribu tuh. Kemarin beda 14 tahun saya hitung sama ibu-ibu, berapa umurnya? 50, 14 tahun 25.000 kali sholat Pak, bedanya itu. Masya Allah, jauh kan, 25.000 kali sholat. Maka anak muda kalau ngelihat bapak-bapak nih, bapak-bapak pahalanya banyak nih dari saya nih, dia umurnya lebih banyak daripada saya. Wa in ra'aita kabiran, maka katakan kalau engkau menemui orang tua, wa in ra'aita kabiran kulta hadza qad abadallah, orang ini sudah beribadah kepada Allah qabli, sebelum saya beribadah duluan dia.
fala syakka annahu khairun minni, enggak ragu lagi bahwa dia lebih baik daripada saya. Mau nyombong susah, banyakkan dia pahalanya. Satu sholatnya bisa jauh bedanya ya antara bumi dan langit. Sholat subuhnya, sholat sunnah subuh aja Pak berapa? Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti ada 25.000 dunia dan seisinya lebih baik daripada kita yang masih muda. Wa in ra'aita 'aliman, kalau bapak-bapak atau para jamaah atau saya pribadi melihat ada orang yang lebih alim, ada syekh, ada para masyayikh, habaib, para kiai, qulta, maka katakan hadza qad a'ta atau hadza qad u'tiya ma lam u'ta. Ini kiai, ini alim, habib, dia lebih baik dari saya karena dia sudah mendapatkan apa yang belum saya dapatkan. Ya. Wa balagha ma lam ablugh, dia telah mencapai sesuatu yang belum saya capai. Wa alima ma jahiltu, dia mengetahui apa yang saya tidak ketahui dari ilmu syariat. Fa kaifa akunu mithlah, maka saya bercita-cita bagaimana bisa memiliki keutamaan seperti dia. Begitu kalau melihat orang alim. Yang sedikit ribet kalau ngelihat orang jahil, bodoh, pasti bawaannya kita ngerasa lebih berilmu. Cuman bagaimana caranya biar bisa tetap nggak nyombong juga, ketemu orang yang jarang ke masjid, sholat juga jarang. Maka katakan wa in ra'aita jahilan, kalau ketemu orang-orang seperti ini, qulta, kata Imam Ghazali, hadza qad asallaha bijahlin, dia telah bermaksiat kepada Allah dengan jahl, tanpa ilmu. Wa ana asaituhu biilmin, sedangkan saya bermaksiat kepada Allah dengan ilmu. Udah dapat ilmunya ibu-ibu, ilmu ghibah, bahwa ghibah itu haram, hati-hati. Udah tahu ilmunya tapi tetap ngegibahin, maka apa? Fa hujjatullah alayya akad, maka hujjah Allah nanti kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dihisab itu lebih berat. Udah tahu yang namanya dosa riba itu haram, ya, dosa riba itu berat daripada zina. Yang namanya riba itu haram tapi tetap ngelakuin, maka hujjatullah alayya akad, maka nanti hujjah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat dibandingin orang-orang yang di pasar mungkin nggak pernah belajar fikih. Maka orang kalau mau jualan di pasar itu harus minimal ngerti fikih muamalah, fikih jual beli. Bisa nyombong nggak kalau gitu Pak? Lihat orang-orang ini. Jadi nggak boleh tuh, wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu kepada manusia. Nggak mau negor duluan. Kita sudah bahas bagaimana Rasulullah itu kalau ketemu semuanya itu pasti yang negor duluan siapa? Rasulullah. Kana yazurul ansor, biasa tuh Rasulullah mengelilingi sahabat-sahabat al-ansor. Kemudian wa yusallimu sibyanahum, memberi salam duluan sama anak-anak Pak. Kira-kira bapak kalau ketemu anak-anak itu ada nggak kasih assalamualaikum duluan? Boro-boro. Assalamualaikum, mau kemana? Jarang. Kita bahkan misalkan pemuka-pemuka agama, justru Rasulullah itu panutan kan. Rasulullah itu kalau dibilang kiainya, kiai di satu kampung. Cuman kalau mereka ketemu anak-anak yang paling ngasih salam duluan tuh Rasulullah. Wa yusallimu sibyanahum wa yamsah ru'usahum, kemudian dielus-elus kepalanya, bukan dijitak. Ketemu anak kecil ribut mulu di masjid. Rasulullah enggak, diusap kepalanya. Pulang dari perjalanan anak-anak menta naik Pak ke ontaknya Rasulullah, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, kita sulit ya, padahal begitulah sikap tawadhu'nya Rasulullah SAW. Maka bagian-bagian yang menghancurkan amal ibadah kita itu diantaranya dalam bab kitabudz dzammil jah warriya wa ilajuhuma, ada bab celaan terhadap mencari-cari kedudukan, pangkat, jabatan ya,
Ini dan riya. Bagaimana cara mengobati keduanya? Bahkan kata Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu alayya ala ummati ar-riya wa syahwatul khafiyah. Yang saya paling takutin dari umatku itu ar-riya. Ar-riya itu artinya apa? Riya ya. Wa syahwatul khafiyah, dan syahwat yang tersembunyi. Dari kata-kata ru'yah. Ro'a yara ru'yah. Pernah nggak dengar kalau mau puasa ngelihat apa? Ru'yah, hilal. Ada ru'yah, ada hilal. Ru'yah, melihat ru'yah tuh. Kalau riya berarti ingin dilihat. Nah, sum'ah itu dari kata-kata sami'a, mendengar. Sum'ah itu pengen didengar. Nah, ini bahaya. Ini yang paling ditakutin sama Rasulullah, karena benar-benar sulit untuk diobatin. Salah satu yang merusak amal ibadah kita itu adalah medsos. Awalnya itu rasa senang untuk memperlihatkan dunia. Makan di mana aja di foto, di share. Buka puasa nih di mall, di share. Itu termasuk sudah riya, ibadah itu buka puasa. Salah satu yang merusak amal ibadah kita adalah medsos. Hati-hati bermedsos. Senang memperlihatkan, awalnya itu memperlihatkan dunia. Kemudian orang yang riya itu dari gaya bicaranya kelihatan ya. Dibuat-buat, diada-ada, pengen dipuji. Kalau ajak ngobrol selalu ada ya, ningginya lah. Nah, ini yang paling bahaya kata Rasulullah SAW.